Muhammadiyah sejak awal berdirinya mempunyai semangat dan upaya yang besar untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berkemajuan. Komitmen sosial Muhammadiyah begitu kuat terpatri dalam aktivis Muhammadiyah yang kemudian menjelma dalam gerakan yang terorganisasi. Komitmen sosial yang kuat, khususnya kepedulian kepada orang miskin dan duafa, adalah karakter dan watak dari organisasi Muhammadiyah. Komitmen sosial Muhammadiyah menjelma menjadi kesalehan sosial, kesalehan yang mempunyai makna bagi kehidupan sosial dan kemanusiaan universal. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari spirit surat Al-Ma'un yang mengajarkan kepada kita untuk peduli dan memberikan perhatian kepada orang miskin dan anak yatim. Al-Ma'un bermakna peduli, memberi, menyantuni, memberdayakan, dan memajukan adalah ruh dari gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Semua daya upaya yang dilakukan Muhammadiyah adalah dalam rangka untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang maju dan berkemajuan dengan semangat rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semuanya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberi manfaat bagi orang lain. Disinilah arti penting Muhammadiyah. Muhammadiyah untuk semua. Muhammadiyah for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan saya, tentunya dengan Ustadz Fahru Rosi dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Dan tak lupa sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Dan pada kesempatan hari ini Ustadz akan membahas tentang majelis dan lembaga Muhammadiyah. Silahkan buka buku kalian di halaman 71. Mari kita mulai. Oke, next. Ini ada majelis dan lembaga ya. Yang pertama ada majelis. Majelis itu ngapain aja Ustadz? Satu, majelis itu unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Yang kedua, majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Yang ketiga, majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan tidak butuh ya tidak usah dibentuk, enggak apa-apa ya. Ada majelis apa aja Ustaz di Muhammadiyah itu? Satu, ada majelis tarjih dan tajdid. Ini biasanya disingkat dengan MTT. Kemudian yang kedua ada majelis ekonomi dan kewirausahaan atau biasa disingkat dengan MEK. Yang ketiga ada majelis tablik atau yang biasa disingkat dengan MT. Yang keempat ada majelis pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan. Yang kelima adalah majelis pendidikan dasar dan menengah atau Didasmen. Kemudian selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ada majelis pendidikan kader atau biasa dikenal dengan MPK. 7 ada majelis pembina kesehatan umum, ini ada MPKU. 8 ada majelis pelayanan sosial atau biasa dikenal dengan istilah MPS. 9 ada majelis wakaf dan kehartabendaan atau biasanya disingkat dengan MWK. Kemudian ada majelis hukum dan HAM di Muhammadiyah itu adalah majelis hukum dan hak asasi manusia. Kemudian ada majelis lingkungan hidup yang biasa disingkat dengan MLH. Ada lagi majelis pustaka dan informasi. Berarti ini ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada sekitar 12 majelis di Muhammadiyah. Ini untuk yang majelis. Ustaz, kalau lembaga itu apa? Nah, kita cek.
lembaga ini adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Kemudian lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. 3. Lembaga dibentuk oleh pimpinan pusat di tingkat pusat. Jadi kemudian ada yang keempat ini pimpinan wilayah dan pimpinan daerah apabila dipandang perlu dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya. Oke, kita cek ya. Biasanya kalau lembaga ada apa aja nih kira-kira? Satu, ada lembaga pengembangan cabang dan ranting atau biasanya disebut dengan LPCR. Kemudian selanjutnya ada lembaga pembina dan pengawas keuangan atau LP2K. Selanjutnya ada lembaga penanggulangan bencana atau biasa dikenal dengan LPB. Selanjutnya ada lembaga amal zakat infak sedekah atau LAZIS. Kemudian ada lembaga hikmah dan kebijakan publik atau LHKP. Lembaga seni budaya dan olahraga atau LSBO. Ada juga lembaga hubungan dan kerjasama internasional atau LHKI. Ada juga lembaga dakwah khusus atau biasa disingkat dengan LDK, dan ada lembaga pengembangan pondok pesantren. Ini yang dari pusat. Adapun nanti kalau pimpinan daerah, wilayah menghendaki ada lembaga dengan kebutuhan ya bisa disesuaikan. Nah anak-anak, materi ini secara lengkap kalau di buku itu kan ada di halaman berapa Ustadz ya? Kok lupa juga. Bentar saya cek. Kalau di buku itu ada di halaman 10 bagian atas kelas 5. Itu tidak ada keterangan nama-namanya, ada lembaga apa saja sama majelis apa saja ya. Kalau anak-anak ingin tahu lebih lengkap lagi bisa dicek di sini ya. Nah ini di www.muhammadiyah.or.id ini boleh ditulis besar semua seperti ini, boleh juga ditulis kecil saja. Nanti anak-anak akan dapat informasi semuanya terkait dengan keterangan lebih lanjut apabila anak-anak menghendaki. Kok bingung Ustadz, kalau LHKP itu ngapain saja tugasnya? Ustadz, kalau majelis pustaka itu ngapain saja tugasnya? Nanti bisa dicek di sini. Cari di menu di paling atas kiri, nanti ada pilihan lembaga, ada pilihan majelis, nanti ada tugas-tugasnya di situ, ada siapa pimpinan-pimpinannya di situ. Barangkali itu ya, ini untuk materi kemuhammadian kelas 5. Dari sini, insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan, tentunya dalam pembahasan yang lebih kompleks tentang majelis dan lembaga Muhammadiyah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.